Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa ciri-ciri orang yang sudah terpola dengan kerajaan Allah? Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 firman Tuhan berkata, hendaklah jangan kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, menjadi pertanyaan hari ini buat setiap kita, orang-orang percaya atau murid Kristus, ataupun hamba-hamba Tuhan yang melayani saat ini di ladangnya, adakah rohmu masih bernyala-nyala, atau semangatmu sudah mulai kendor di dalam melayani Tuhan oleh karena proses demi proses yang saudara lewati di dalam proses kehidupan iman ini? Ataukah Tuhan masih memberikan roh yang menyala-nyala untuk melayani sekalipun saudara ada dalam tekanan, saudara ada dalam proses, dan saudara ada dalam masa-masa yang sukar, tetapi itu tidak membuat saudara terkontaminasi, tetapi roh yang ada di dalam diri kita, seperti kata firman Tuhan, jauh lebih besar dari setiap roh-roh yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, cirinya adalah rohnya menyala. Sama-sama bilang, roh saya masih menyala. Artinya apa? Kita bukan terkoneksi dengan dunia. Orang yang masih terkoneksi dengan dunia, dia melayani dengan semangat karena apa? Karena uang. Karena apa? Karena semangat penguasa dunia. Karena apa? Karena politik. Karena semangat dukungan dari para politikus, atau karena orang-orang yang berjabatan. Saya amat percaya saudara harus tahu ini, bahwa saudara harus ingat siapa yang memanggil saudara, siapa yang memilih saudara. Kalau itu adalah Yesus Kristus, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, maka percayalah, Yesus yang memanggil saudara, Yesus yang memilih saudara, dialah yang akan bertanggung jawab. Orang yang terpola dengan kerajaan Allah, dia tahu bahwa ia ada di bumi hanyalah menjadi alat, hanyalah menjadi perpanjangan Tuhan untuk bagaimana membangun kerajaan Allah, pola kerajaan Allah pada setiap orang yang ia percayakan, pada setiap orang yang ia jangkau. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang yang rohnya atau hatinya menyala, dia tidak akan pernah goyah sekalipun dia ada dalam tekanan, sekalipun ia ada dalam pergumulan. Tetapi orang yang tidak terpola dengan kerajaan Allah, dia mudah goyah, dia mudah kecewa, dia mudah putus asa. Dan itulah ciri atau tanda yang Tuhan maksud. Doa saya sebelum kita mengakhiri tahun 2025, 6 hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2026. Bapak Ibu, ada banyak hal yang misteri di tahun 2026. Tapi percayalah, janji Tuhan akan berlaku bagi setiap Bapak Ibu yang percaya kepadanya. Kalau ia yang memanggil kita, kalau ia memilih kita, percayalah, dia akan menyertai. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru dalam tekanan, justru dalam penindasan, kita akan naik dan tidak pernah turun. Justru dalam tekanan, justru dalam pergumulan, kualitas kita semakin naik dan tidak pernah turun. Iman kita semakin kuat, semakin teguh, bukan semakin lemah, bukan semakin goyah. Tapi kita sebagai orang-orang yang tahan uji, semakin kuat di dalam Dia. Haleluya.